Hello semuanya, kembali bersama saya Marvin. Kali ini perjalanan saya akan menuju ke Stockholm, tepatnya di mana? Di Swedia. Nah, kali ini spesial banget karena saya akan terbang menggunakan Qatar Airways. Dan kesempatan kali ini saya mau kasih tunjuk pada kalian bahwa kalau kalian transit di Qatar atau pakai Qatar Airways, kalian bisa dapat kesempatan untuk bisa transit dan dapat penginapan gratis di sana. Anyway, kita masuk dulu ya. Selamat pagi semuanya. Sekarang saya lagi mau jalan ke Doha untuk nanti akan menuju ke Stockholm, Sweden. Nah, saya lagi ada di Terminal 3. Jadi kalau Qatar itu ada di pintu 1 ya. Kalau misalnya kalian lagi di Terminal 3 terus bingung mau pintu 1 sampai 5 berapa, Qatar ada di pintu 1. Jadi supaya lebih dekat juga buat nanti mau check-in dan juga lain-lain. So let's go. Saya pribadi suka banget penerbangan pagi karena pagi yang nggak terlalu pagi alias jam 7, 8, 9 itu menurut saya pas banget. Dan sampai di lokasi transit biasanya itu akan tepat waktu untuk ya bisa jalan-jalan bentar sampai istirahat. Jadinya enak gitu, banyak yang bisa dieksplor. Nah, karena saya ada seorang silver member, saya nggak perlu ngantri dong di tempat yang panjang itu, tapi langsung ke bagian business class atau dedicated counter check-in di Terminal 3, bahkan untuk silver loh, satu level di atasnya yang biasa. Flightnya full guys, ternyata nggak bisa di blok sebelahnya. But that's fine. Karena saya kira ya udahlah, 8 jam anyway. Ya, nggak berharap ada apapun sih, tapi ya udahlah, mari kita hadapi saja. Selesai migrasi, saya langsung menuju ke Sapphire Lounge. Itu adalah lounge yang diberikan sebagai saya, Silver Member. Wow, privilege banget ya. Karena tiket saya ini adalah Silver Member dari Qatar, jadi saya dapat invitation untuk langsung ke lounge, di Sapphire Lounge. Lumayan loh, cuma Silver dapat. Lokasinya ada di dekat gate 7 setelah imigrasi, jadi ini convenient sekali. Dan di sini juga menampung bagi kalian yang akan terbang first class ataupun juga kelas lainnya. Tapi saya menuju ke business lounge dulu karena saya silver. Udah lumayan banget. Apalagi pilihan makanannya pun juga menurut saya di sini lumayan oke. Termasuk ada ayam goreng lengkuas. Kemudian ada nasi goreng juga, mie goreng. Tapi kalian tahu dong saya mau pesannya apa? Saya pesan Indomie goreng karena pagi-pagi aduh enak banget nih di sini ya. Selesai dari lounge saya langsung menuju ke gate saya dan antre untuk boarding. Dan saya bisa kesempatan untuk boarding lebih dulu. Dengan pesawat A350-900, menurut saya legroomnya lumayan. Dan ini surprising sih. Karena biasanya saya naik itu Boeing begitu sampai ke Doha, tapi saya dapatnya yang Airbus. Atau mungkin saya udah kebanyakan seperti ini ya, yang menuju ke Doha ya. Dan kalian kalau punya member, sekalipun itu Ruby, kalian please sign up ya, supaya kalian bisa dapat membership WiFi. Jadi kalian bisa sepanjang jalan ini 8 jam dapat free akses WiFi sepenuhnya nggak terputus. Karena kalau misalkan enggak, komplement dari kalian adalah 45 menit. Ini adalah toiletnya yang bisa kalian gunakan, bersih, oke. Cuman ini tidak ada jendela, tapi kalau untuk di business class ada jendelanya, kita bisa nengok. Please remove all devices from charging port controls. Instead, contact a member of the cabin crew for assistance. Please take a moment. Ada 2 kali makan di sini untuk breakfast dan juga lunch, dan menurut saya ini pastanya enak banget. Setibanya di Hamad International Airport atau di Doha, di sini saya akan langsung menuju ke bagian transfer. Oke, saya sampai di Doha. Sekarang saya lagi mau ke transfer desk, di mana saya mau stop over dulu karena penerbangan saya lanjutnya besok pagi. Jadi saya punya waktu untuk jalan-jalan keluar.
Oke, saya dapat hotel. Jadi sebelumnya saya ini sudah apply untuk mendapatkan program stopover di sini namanya tuh STPC, Stopover for the Purpose of Connections. Artinya kita memang bisa apply untuk bisa mendapatkan penginapan jika penerbangan kita itu transitnya antara 8 sampai 20 jam. Dan itu jika tidak ada penerbangan yang lebih cepat. Biasanya kalau lebih cepat kita akan di-refer ke penerbangan yang lebih cepat kalau masih ada seatnya. Kalau enggak ya mendingan stay di sini. Apalagi buat WNI kan nggak perlu apply visa. Jadi saya mau menuju ke baggage claim, tapi keep in mind bahwa lokasi untuk imigrasi baggage claim itu jauh banget. Jadi dari sini kita harus jalan dulu, kemudian naik kereta untuk menuju ke lokasi imigrasi. Tapi it's fine. Ini masih siang anyway, saya bisa jalan-jalan ke museum dan beberapa tempat lainnya di Qatar. Let's go! Keep in mind, dari lokasi tadi, yakni transfer desk untuk menuju ke bagian imigrasi dan keluar itu jauh banget. Artinya, airport ini memang gede banget. Tapi tenang aja, kita bisa potong waktu 10 menit, yaitu dengan naik train. Saya itu baru ingat kalau saya pernah apply untuk STPC ini, itu udah sekitar 10 tahun yang lalu gitu, pada waktu perjalanan saya ke Amerika karena tugas. Terus kemudian saya dapat hotel pada waktu itu, dan ternyata program itu masih ada sampai dengan sekarang, dan bahkan sekarang pun juga lumayan. Tadi saya cek tuh Juri itu ya 4-star hotel lumayan, jadi saya bisa istirahat dengan nyenyak. Lokasinya tadi saya cek sih di dekat museum sama yang pasar terkenal itu loh di Doha, saya lupa namanya apa. Ya, I'm so excited sih buat istirahat. Moga-moga aja nanti yang diantar ke hotel cuma saya, kalau usah nunggu kayak kemarin. Satu hal yang saya suka ketika transit Doha adalah komuternya. Jadi kita integrasi dari satu titik ke titik lainnya itu lumayan convenient meskipun jauh ya. Termasuk kereta ini pun juga menurut saya di sini sangat bagus, bersih pula. Jadi oke ya. Setelah itu kita akan melewati boneka kuning legendary untuk menuju ke baggage claim. Berikutnya adalah kita cari informasi atau pusat information center di situ, dan kita akan cari untuk hotel kita yang mana. Juri. Nah, karena ekonomi, biasanya kita akan digabungkan bersama dengan tamu-tamu lain. Ya, kita akan dipandu oleh bapak-bapak ini untuk menuju ke mobil dan diantar menuju ke hotel kita. Saya mau tebak-tebakan, kiranya saya dapat hotel apa nih? Apakah bintang 4 atau bintang 3? Kalian udah tahu dari di awal sih. Tapi seperti apa ya kondisinya ya? Karena ini lumayan banget dapat gratis. Welcome to Juri Hotel. Ini hotel bintang 4. Di sini kita dapat lunch dan juga dinner ya. Wow. Dapat kamarnya lumayan gede ini. Oke. Dibandingkan saya yang terakhir kesini tuh lebih oke loh. Dapatnya langsung 4 stars. Ini saya yang ekonomi ya. Biasa kalau bisnis sama first akan dapat hotelnya biasa bintang 5 kok buat stopover. Tapi ini saya ekonomi dan dapat bintang 4. Juri. Oke banget ini. Wow, luasnya dan masih lumayan baru nih. Oke loh. Kamar mandi cek ya. Buat teman-teman jangan khawatir, ada bidet di sini, toilet, yap, dan juga shower. Very nice. Yap, very nice. Berlapis emas. Oh my god, panasnya Pol. Ini kalau malam sih lumayan agak berangin, tapi kalau sudah siang seperti ini di Qatar, panasnya Pol. Ini berapa derajat ini? Oh, 37, oke. Salah guys.
ternyata 43 derajat Celcius. Alright, let's go. Oke, ini adalah sekilas di Qatar. Ini Doha ya ini ya. Saya sebenarnya pengen jalan-jalan sih kayak menuju ke gurun, terus kemudian kemana, tapi ternyata turnya nggak nyempetin waktunya karena saya masih mau ikutan open tour. Ada roti-roti loh. Itu startnya jam 3 sore. Nah, saya baru sampai di sana itu jam 3 lebih dikit gitu, jadi nggak mungkin bisa. Very nice. Oh, ini panasnya akan main sih bro. Nah, harga exhibition untuk masuk ke Qatar National Museum ini adalah 50 Qatari Riyal. Tapi saya bisa dapat harga lebih murah itu pakai Get Your Guide. Itu harganya hanya sekitar $6 aja dan itu udah bisa masuk ke sini. نفس الشيء العشاء بعد نفس الشيء كل السمك ما عندهم جليل اللي ياكل لحم منهم الاولين كل سمك. Saya tuh sebenarnya pengen banget ke museum satu lagi, tapi kok ngantuk banget saya ya rasanya. Jadi kayaknya saya mau ke Souk Waqif, mau cari kopi, habis itu udah istirahat dulu deh. Capek banget rasanya. Seandainya ini adalah hari terakhir di perjalanan kali ini, mungkin saya akan lebih memanjakan diri saya ya dengan ikutan tur kemana, kemudian ya jor-joran gitulah. Tapi karena ini baru pertama, saya nggak pengen terlalu gitu. Karena we never know lah besok kan seperti apa. Gitu. Ini saya mau exit nih, atau exitnya di mana? Ini bagus banget sih tapi. Nggak mau jauh-jauh, saya mau ke Souk Waqif aja untuk melihat-lihat barang-barang di sini. Yang seru adalah begitu kita masuk ke dalam, itu sama sekali nggak panas karena sudah dipasang AC berjamaah. Jadi kita di sini sangat sejuk. Bayangkan di luar tadi suhunya berapa? 43-44 derajat Celcius. Di sini mulai oke lah. Menarik ya?
Kalau siang bagus, itu juga nanti kalau malam deh. انا يروح ابوي. Ada Atap Cafe, ini bagus banget tempatnya. Wow, bagus banget sih tempatnya. Keren sih. Alright, thank you. Thank you. Wow, Mas, saya mau ke Sowakif dan saya memutuskan untuk naik Uber saja karena selain murah, adem. Mau jalan kaki sore hari ini saya nggak kuat. Kalau malam let's go. Kalau sekarang ora matur nuwun. Nah, kelihatan banget kan magicalnya Sowakif begitu malam hari. Bagus banget dalamnya. Warna yang warm, khas sekali dengan arsitektur Qatar. Di sini ya perpaduan Timur Tengah, kemudian ada juga perpaduan hal-hal lainnya, saya nggak tahu apa istilahnya. Dan juga karpet, ini bagus. Paginya kami diantar menuju ke bandara jam 6 pagi, ada shuttle-nya juga gratis karena pesawat saya adalah jam 9. Selamat pagi semuanya, sudah sampai di Hamad International Airport lagi. Dan sekarang saya lagi mau menuju ke counter saya untuk coba minta keringanan seat agar seatnya diberikan ya lebih bagus. Moga-moga sih. Langsung kita menuju ke Silver Lounge. Patokannya ada di dekat Gate B. Pagi hari sih ramai banget ya di sini ya. Kita coba lihat bersama seperti apa kondisinya. Saya dapat makanan dan juga spot yang oke. Makanan pun juga menurut saya oke lah. Tapi pas lah untuk kita menunggu waktu boarding kita. Menuju ke gate untuk boarding ke next destination. Surprise ini tidak terlalu ramai loh pagi ini. Padahal pada waktu sebelumnya itu beberapa minggu lalu itu ramai banget di sini pas pagi. Moga-moga sebelah saya kosong ya. Satu lagi keuntungan menjadi silver member adalah ketika kita akan boarding, kita bisa boarding duluan bersama dengan platinum dan gold member. Dan berikutnya saya naik Boeing, di mana menurut saya lumayan luas
jika dibandingkan dengan Airbus tadi. Konfigurasi kursi masih sama, 333, dan perjalanan kurang lebih 6,5 jam menuju ke Stockholm, Swedia. Karena cuaca masih sangat berawan di Stockholm, Swedia, makanya turbulensinya lumayan parah di sini. Tapi overall, it was a very pleasant journey bersama dengan Qatar, apalagi bisa dapat tempat penginapan gratis pada waktu transit di Doha. Nah, nantikan perjalanan saya berikutnya ya, menuju ke Stockholm dan beberapa negara lainnya. See you!